Loka Penelitian Penyakit Tungro pertama kali dibentuk pada tahun 1955 dengan nama Kebun Percobaan Lanbau, yang pada tahun 1982 berganti nama menjadi Subbalitan Maros sampai dengan tahun 1994. Kemudian, sejalan dengan reorganisasi di tubuh Badan Litbang Pertanian, maka pada tahun 1995 berganti nama menjadi Instalasi Balija sampai dengan tahun 2001. Kemudian, pada tahun 2002 berubah nama menjadi Loka Penelitian Penyakit Tungro berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 81/KPTS OT.210/1/2002 tanggal 29 Januari yang selanjutnya diperbaharui dengan Permentan nomor 69/OT.140/10/2011 tentang organisasi dan tata kerja Loka Penelitian Penyakit Tungro. Loka Penelitian Penyakit Tungro merupakan unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Tungro merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman padi yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi padi secara nasional. Hingga saat ini, kejadian tungro telah ditemukan di seluruh provinsi di Indonesia dengan presentasi serangan dari ringan hingga berat. Rata luas serangan tungro dalam kurun waktu 2001 sampai 2006 mencapai 3.650 hektar per tahun. Yang pada tahun 2010 sampai 2011 terjadi serangan seluas 5.828 hektar yang meningkat menjadi 7.177 hektar yang tersebar di 33 provinsi. Tungro sendiri merupakan penyakit kompleks yang disebabkan oleh dua virus partikel, yaitu virus yang berbentuk batang atau Rice Tungro Bacilliform virus atau yang kita kenal dengan RTBV, dan virus berbentuk bulat Rice Tungro Spherical virus atau RTSV yang secara taksonomi berbeda satu sama lain serta hanya dapat ditularkan oleh beberapa jenis warna hijau. Interaksi faktor-faktor penyebab epidemi tungro bervariasi dari musim ke musim, sehingga pengendalian tungro harus dilakukan secara komprehensif dengan memerhatikan berbagai aspek seperti penyebaran virus tungro, fluktuasi kepadatan populasi vektor, perubahan kondisi lingkungan, dan sosial ekonomi petani. Oleh karena itu, perlu diperhatikan tiga komponen utama dalam pengendalian tungro, yaitu 1. Tanam serempak dan penggunaan varietas tahan. Yang kedua, penghilangan sumber inokulum, serta keputusan dalam pemilihan varietas dan pengaturan waktu tanam. Visi Loka Penelitian Penyakit Tungro adalah menjadi lembaga penelitian terdepan dan profesional dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek strategis dalam pengelolaan tungro. Sedangkan misinya adalah menghasilkan, mengembangkan, dan mendiseminasikan iptek penyakit tungro yang strategis dan unggul bernilai tambah, efisien, dan kompetitif atau scientific recognition. Meningkatkan kualitas sumber daya penelitian serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya, serta mengembangkan jejaring kerjasama nasional dan internasional atau networking dalam rangka penguasaan iptek dan peningkatan peran loli tungro dalam pembangunan pertanian atau impact recognition. Inovasi unggul yang telah dihasilkan oleh Loli Tungro berupa paket teknologi Jarwo Taro yang digunakan untuk mengendalikan serangan tungro. Paket teknologi ini terdiri dari teknologi tanam jajar legowo 21 ataupun 41, pembersihan gulma di pematang dan pertanaman, penggunaan varietas tahan tungro, serta pemantauan hama dan penyakit di area pertanaman. Varietas tahan tungro yang dapat digunakan untuk paket teknologi ini adalah Inpari 7 Landrang, Inpari 8, Inpari 9 Elo, Inpari 36 Landrang, dan Inpari 37 Landrang. Saya senang menanam taro Inpari 7. Alasannya kenapa? Di samping dari tahan dari penyakit yang namanya celah pancet nasang ogie, tungro, umurnya pun juga agak pendek, beras bulan, kemudian anakannya
banyak. Alasan kenapa saya memilih tanaman teknologi jajar logo, karena selain bisa mempermudah pemupukan, juga bisa memudahkan aplikasi pestisida, dan juga bisa memperbanyak anakan dari tanaman. Untuk melaksanakan mandat, tugas dan fungsinya, Loka Penelitian Penyakit Tungro didukung oleh sejumlah tenaga peneliti dan administrasi guna melaksanakan penelitian penyakit tungro pada tanaman padi. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian nomor S/559/OT-210/A/12/2020 tentang mekanisme kerja dan pengelolaan kinerja pegawai dalam tatanan penyederhanaan birokrasi, maka susunan organisasi Loka Penelitian Penyakit Tungro terdiri dari Kepala Loka, urusan kesekretariatan, dan urusan teknis. Loka Penelitian Penyakit Tungro memiliki sumber daya manusia berjumlah 50 orang, terdiri dari 18 peneliti dengan bidang kepakaran hama penyakit sebanyak 7 orang, bidang kepakaran agronomi sebanyak 4 orang, bidang kepakaran pemuliaan sebanyak 5 orang, bidang kepakaran sosial ekonomi sebanyak 2 orang. Selain peneliti, terdapat juga 6 Litkayasa, 1 orang subkoordinator tata usaha, 5 orang administrasi, 3 orang tenaga lapang, dan 20 orang honorer. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Loli Tungro meliputi kerjasama penelitian dan praktek kerja lapangan dengan Universitas Muhammadiyah Parepare dan Universitas Hasanuddin. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dalam bidang perbenihan dengan PT Harmoni Mega. Sebagai lembaga yang berkecimpung dalam kegiatan penelitian, tentunya harus didukung oleh berbagai macam fasilitas yang memadai guna memperlancar jalannya kegiatan penelitian tersebut. Fasilitas yang ada di dalam Loka Penelitian Penyakit Tungro diantaranya adalah laboratorium. Keberadaan laboratorium di instansi penelitian mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung penelitian. Untuk mewujudkan misi Loli Tungro, maka pada tahun 2018 direncanakan peningkatan status laboratorium melalui proses sertifikasi ISO dengan lingkup laboratorium mikrobiologi. Adapun kegiatan utama yang dilakukan di laboratorium Loli Tungro adalah pengujian deteksi virus tungro yang menggunakan molekuler, yaitu PCR dan LEM. Selain laboratorium, fasilitas penunjang lainnya yang ada di Loka Penelitian Penyakit Tungro adalah rumah kaca. Rumah kaca Loli Tungro dimanfaatkan sebagai tempat penelitian penyakit tungro serta koleksi isolat dan koloni wareng hijau dari beberapa provinsi di Indonesia. Berbagai penelitian dilaksanakan di rumah kaca Loli Tungro sebagai bahan pendukung penelitian di lapangan. Di antaranya adalah perbanyakan wareng hijau sebagai serangga vektor, perbanyakan sumber inokulum, pengujian ketahanan galur hasil persilangan, serta pengujian biologi. Saat ini, Loli Tungro memiliki rumah kaca sebanyak 1 unit. Namun, dengan keterbatasan tersebut, Loli Tungro tetap berusaha untuk melaksanakan mandat yang diberikan dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dalam mendukung fungsinya sebagai instalasi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian atau IP2TP di bawah naungan Badan Litbang Pertanian, IP2TP Loli Tungro memproduksi benih tahan tungro yang dikelola oleh UPBS Loli Tungro. IP2TP Loli Tungro memiliki luas lahan sekitar 43 hektar. Sebagian besar area lahan merupakan lahan tada hujan. Dengan kondisi tersebut, pertanaman padi ditanam menyesuaikan dengan musim. Musim tanam pertama dilaksanakan sekitar bulan November atau Desember, sedangkan musim tanam kedua dimulai bulan April. Pengelolaan IP2TP Loli Tungro dilaksanakan oleh Kepala IP2TP yang bertanggung jawab kepada Kepala Loka Penelitian Penyakit Tungro. Dalam operasional sehari-hari, Kepala Kebun dibantu oleh teknisi dan pekarya kebun dalam melaksanakan operasional IP2TP Loli Tungro.
Loka Penelitian Penyakit Tungro juga menyediakan layanan jasa yang berupa unit pengelola benih sumber atau yang kita kenal sebagai UPBS. UPBS Loli Tungro melayani penjualan benih untuk kelompok tani atau gapoktan yang membutuhkan benih varietas unggul baru tahan tungro. Sejak berdiri pada tahun 2011, UPBS Loli Tungro telah melayani konsumen dari berbagai wilayah di Indonesia yang membutuhkan varietas baru tahan tungro. Benih tahan tungro yang telah diproduksi UPBS Loli Tungro antara lain Inpari 7 Landrang, Inpari 8, Inpari 9 Elo, serta Inpari 36 dan 37 Landrang. Untuk menjaga kualitas, sesuai dengan Permentan nomor 48 tahun 2012, benih yang dihasilkan oleh UPBS Loli Tungro berada di bawah pengawasan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan perpustakaan di Loli Tungro sangat menunjang kegiatan penyediaan dan juga penyebaran informasi hasil-hasil pertanian dan juga informasi kepada peneliti, penyuluh, para pembuat kebijakan, serta pengguna lainnya. Perpustakaan Loli Tungro menyediakan serangkaian buku jurnal, buletin hasil pengkajian baik dari Loka Penelitian Penyakit Tungro maupun instansi lain yang memiliki visi dan misi yang sama dari dalam bidang pertanian. Sarana penunjang lainnya yang dimiliki oleh Loka Penelitian Penyakit Tungro diantaranya adalah Aula. Aula Loli Tungro difungsikan sebagai tempat pertemuan dalam kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, rapat triwulan, kunjungan kelompok tani, halal bihalal, kegiatan dharma wanita, dan kegiatan lainnya. Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Loka Penelitian Penyakit Tungro telah mampu menciptakan hasil-hasil pengkajian dan diseminasi teknologi serta sejumlah prestasi yang membanggakan.